Ngapunten Pak Sulemele. Badhe tanglet Nabi Ayub menika nggih. Nabi Ayub menika gerah boten purun donga. Nah menika menurut pandangan Bapak diskusi. Nabi Ayub mengapa gerah gak njaluk ndang saras? Hadirin dan hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardi dari Bagan. Mau tanya yaitu pada waktu saya kerja biasa, kenapa hati saya tuh 1 detik mungkin tidak ada, merasa senang sekali, tiada batasnya atau tiada taranya. Itu dinamakan apa? Yang kedua, dengan adanya sifat Allah jaiz, berarti kita diperbolehkan berdoa apa saja. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hati itu menemukan satu kedamaian, yang kedamaian itu tidak bisa digambarkan dengan apapun. Walaupun secara jasmani posisi sampean ikut di tengah kerja, di tengah beol, tidak hanya di tengah sholat, enggak. Apalagi di tengah sholat, semuanya tidak Allah bedakan. Jasad ketika di tengah-tengah apapun pekerjaan yang dilakukan, kalau hati sudah menemukan sejati ini kedamaian, berarti itu disebut bertemu Allah. Sebab tatmainnul qulub min alamati ma'rifatillah. Tak urani tondo-tondo kalau disebut ketemu Allah itu bagaimana? Pertama, la yarawna li anfusihim. Ketika jenengan iki secara fisik kelihatannya kok kayaknya jenengan yang melakukan, tapi dalam hati sampean tidak merasa diri jenengan melakukan. Yang kedua, yusahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Justru dalam hati sampean rasa yang muncul, yang melakukan hanyalah Allah. Ketiga, tatmainnul qulub. Jikalau hati sudah masuk di situ, maka hati itu akan terasa ayem. Ini salah satu tanda alamat disebut sudah bertemu Allah. Cuman durasi bertemu Allah itu tergantung mengendaki berapa detik, berapa menit, berapa jam. Itu urusan Allah. Kita tidak punya hak untuk aku jaluk sejam Gusti, mboten sekali. Kita itu laksana kuning sing kentir ning kali niki lho, Pak. Ya wis enggak punya daya upaya apapun untuk bisa bergerak. Bergeraknya sebab terus. Kalau enggak ada arus ya meneng. Mau meneng akhirnya ditotoli ikan lele. Ya wis manut mawon. Ya situlah kita. Artinya apa? Secara ilmu menekankan tentang dzikir sirul asrar, jenengan untuk terus satu. Nomor 2, tentang sifat jaiz, berarti doa ikut termasuk nggih leres. Di dalam masalah doa, orang yang sudah betul-betul sudah dikatakan sampai pada Allah itu terbagi menjadi 2, khos dan khawasul khawas. Yang khos mboten purun, Pak, donga mboten purun. Donga Allahumma mboten purun. Karena apa? Dia malu pada Allah.
Kedua, dia sudah tahu kalau semuanya itu sudah Allah yang menjatah-jatah. Gak mungkin jatah si A keliru dikasihkan Allah ke B. Begitu sebaliknya, dia sudah imannya sampai di situ. Gak njalu tetap sebab iki wis kecatet tetap diberikan oleh Allah. Yang ketiga, dia malu sebab apa? Apa yang telah Allah berikan. Nikmatul ijad dan nikmatul imdad tidak ada batasnya. Masa sih aku mau minta yang lain sementara Allah itu memberikan aku nafas yang tak rupiahkan, nggak bisa. Kok minta yang lain? Kok cie dolime aku? Beliau mempunyai prinsip ngeten, Pak. Ibaratnya cara orang di perapatan ini lho, mau minta-minta nih lho. Dia tidak mau minta-minta, dia diem aja sendepel tembok. Dia tidak mau renanggone sopir, cepet, enggak. Dia sendepel nanggone tembok ngene, entah mbek apa, mau meneng. Dia menunjukkan posisi awake iku butuh. Tapi dia tidak utarakan, diem. Bajunya rawak-rawek dan lain sebagainya, meneng. Terus yo cacat, entah melakuni iku mang senting, entah iku mang mripati wuta, diem. Kira-kira jenengan welas sing pundi? Antarané sing njaluk ambek sing mewenang. Aku yakin jenengan secara manusiawiyahnya lebih welas terhadap mereka yang diam. Lah sing njaluk, Pak, mbuh niku ambek gue cek-cek, mbuh ambek gitar, mbuh ambek cempolong tok. Ketika sampai melihat ke dashboard, ada uang ratusan, eketan, puluhan ribu, 5.000-an, sewuan, cerik, san mondot sing pundi? Tapi ketika jenengan melihat mereka yang diem, gak mandu, gak minta, bahkan gak maksem-maksem, naluri hati sampean beda. Apalagi dia keadaan cacat fisik. Aku yakin paling tidak sampai mengambil sing puluhan, gak mungkin sing cerik wajah uncal nih, gak mungkin. Masalahnya ada yang di atasnya. Gusti Allah yang ngunu. Nek kawulane iku ngecemes sae. Gusti Allah ya grisin. Iku miturut sistem beliau sing ada di khos. Akhirnya dia nggak berani meminta. Ibaratnya dia itu hanya menerima ing pandu. Satu. Ada Pak sing khawasul khawas. Sama-sama kekasih Allah. Beliau itu karena posisi lah sehingga tidak bisa dia itu tidak berdoa. Apa maksudnya posisi? Dia dicampur Allah di golongan am. Orang syariat thariqah. Berhubung dia itu ditugaskan Allah tenggelam di mereka supaya mendidik mereka supaya bisa sampai ke makrifat, apapun alasannya harus mengikuti arus. Tapi hatinya tidak berdoa. Artinya apa? Ud'uni astajib lakum, niki dasari Pak. Jaluk sira kabeh ni ingsun, kalau kau betul-betul mintanya hanya pada ingsun Allah, maka astajib, Pak sembadani. Artinya apa? Lesan beliau secara syariat memang Allahumma.
Tapi ruhaniah beliau mboten. Karena menetapkan akunya Allah. Inilah yang disebut ini wajah tuat. Iya. Jadi hatinya beliau itu tidak mengharapkan, tidak menghadap kepada makhluk berupa apa yang beliau minta enggak, tapi hatinya bertemu siapa di balik makhluk itu. Makanya di sini ada ya mutakalim yang menunjukkan makna keingsunan keahatan Allah. Ud'uni, mintalah kau semuanya terhadap ingsun Allah. Iku ingsun Allah. Berarti harus ketemu Allah dulu. Jadi hatinya ketemu Allah, tidak ketemu, tidak menghadap terhadap makhluk yang berupa apa yang dia minta. Ning syariate koyok-koyok dia itu mengharapkan apa permintaan dikabul. Nah, berarti jaisi Allah terhadap golongan khos enggak salah, golongan khawasul khawas juga tidak salah. Kan beda dengan kita. Lesane menghadap terhadap makhluk, ucapannya Allahumma apa yang diminta, hati kita ngadepin nanggone makhluk berupa pengharapan pasti kabul. Lah ini ibaratnya cara wong njaluk nanggone yang memiliki itu tidak menemui yang memiliki, tapi dia mengambil langsung yang dimiliki. Jawab dulu. Ibaratnya si A tetangga si B punya pelem, si A mestinya menghadap dulu ketemu si B untuk minta pelem. Enggak, ini langsung ngantem peleme. Niku disebut apa? Pencuri. Sebetulnya hati kita itu pencuri, Pak. Irodah wa Allah dirampas. Kudrat wa Allah dirampas milik Allah, kita rampas, kita aku-akuiku. Wujudnya Allah kita rampas. Halalala. Wis ta, nek ngaji tauhid iku gak tambah pinter, malah tambah pekok. Nggih. Menungso nih tambah pekok memangnya. Lalu Nabiullah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ngakoni Pak kalau beliaunya zalim. Beda dengan kita. Mboten nate ngaku kalau kita zalim. Lebih-lebih kita yang kuning ibadah. Awak dewi ngaku wong apik. Padahal kelakuannya atine awak dewi, Masya Allah, masih kekandilan sirik khofi. Injih, tasik wonten, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ya ana saking Ngawi Gus, badhe tanglet. Ngawi tebih, Ngawi mriki Pak. Ngawi paling barat Mantingan. Oh nggih. Nggih. Niku wonten napa nampinipun? Teng ranah syariat nika wonten keterangan bilih tiyang setri niku menawi meninggal dalam posisi melahirkan atau nifas kan sanjangipun tergolong meninggal syahid. Terus kaping kalihipun wonten keterangan juga bilih tiyang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, keteranganipun sanjange sedaya dosa-dosanipun di ngapura. Terus kaping kathah mboten napa-napa nggih Gus. Mboten napa-napa. Kaping tiganipun salat niku mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Niku pripun penjelasanipun?
Terus setunggal melih bilih tiang donga niku napun Allah sanjangipun nek donga kan syarat napa syarate kedah bersolawat. Nah, sedangkan Allah begitu menyebut Allah kan buat meliputi dua apa wujud dan sifat. Niku dos pundi Gus? Nyuwun dipun terangaken. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang diterangkan di dalam kaidah ajaran syariah terkait meninggalnya syahidah untuk seorang wanita yang lagi melahirkan dan atau syahid bagi seorang laki-laki yang meninggal di dalam pertempuran membela agama Allah atau mati Jum'ah. Ditungakno ae muga-muga nggih. Kula mboten nentang. Ditungakno ae muga-muga nggih. Syahid iku dari kata syahada, menyaksikan. Wong Jawa syahadat. Lah, penyaksian itu ada sing bener, ada sing mboten. Wong menyaksikan sesuatu itu ada kalanya yang benar, ada yang kalanya yang salah. Iman. Makanya nopo sih di dalam tahapan itu homo Islam itu ada 3. Islam, iman, ihsan. Ada kalanya orang Islam Muslim imannya itu belum ihsan. Ada kalanya sudah ihsan. Nah niki nyeritakno ketika saat Rasulullah kali para sahabat ngeten niki kumpul persis ngeten niki. Ujuk-ujuk tiba-tiba ada seorang pemuda sing ganteng yang beliau itu bepergian tidak jauh. Langsung ning ngarepe Kanjeng Nabi. Gini ngarepe sahabat. Sahabat nggih ndelomong, sapa iku wani-wani? Lah ngoten nggih. Maju. Beliau seorang pemuda itu kuning wajah, semringah. Dia dari kota Sidoarjo apa Surabaya iki. Marut cukup lenggah. Dawuh ngeten beliau. Ya Rasulullah, man huwa al-Islam wal iman ma'al ihsan. Nah niki. Banyaknya gitu. Apa sing dimaksud yang disebut Islam, iman, ihsan. Wis kula mboten jawab 1 2 langsung 3 kesuwen. Ihsan itu adalah antak budallaha ka'annaka taroh. Ketika si hamba iki ngibadah atau aktivitas, hatinya itu seakan-akan bisa melihat wujudnya. Niki posisi makrifat. Makomnya makrifat. Fa'ilam takun, apabila belum makrifat, yo yaroka, dia wajib untuk duduk di makom muraqabah. Berarti merasa selalu dilayani oleh Allah. Berarti dalam hati kesadaran, apapun sumbernya songko Gusti Allah. Loh, dengan cara inilah nanti akan masuk ke alam fana, pembersihan baru alam makrifat.
Beliau itu dawuh ngoten. Akhirnya sing dimaksud pemuda adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Secara tidak langsung itu supaya Nabi Muhammad didik tentang ihsan terhadap para sahabat. Didik tentang tauhid untuk memurnikan supaya bisa sampai pada Allah. Ngene kok jarian ada yang mengatakan Kanjeng Nabi dulu nggak pernah ngajarkan hakikat makrifat syariat tok. Nggih boten napa iku hake orang berpendapat. Kita hormati. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dari keterangan yang terjadi pada diri Rasulullah dengan malaikat Jibril seperti ini berarti menyangkut masalah syahadat, penyaksian. Orang yang hanya beriman nyekseni wujude Allah tak jamin Allah yang mana? Ini mboten saged jawab. Karena hati kita masih nyekseni sakliyane Allah itu wujud. Termasuk wujud kita sebagai makhluk. Mboten saged. Akhirnya wujudnya Allah menghalangi wujudnya Allah. Akhirnya wujudnya makhluk iki menghalangi antara hati rohaniah dengan wujudnya Allah. Ibaratnya iki Pak, rokok atau penghapus tak tutupi kopiah. Moto niki masih mecicil, lampune dipadangno ora bakal ketok. Karena masih ada penghalang. Analoginya seperti ini. Kalau hati kita masih merasa kita wujud, maka justru itu menutupi terhadap hati kita atas wujud nyatanya sejatinya yang wujud yaitu Allah. Betul kalau sudah dibuka, dihilangkan. Berarti meripat saya, mata saya bisa menyaksikan wujudnya penghapus. Inilah ihsan. Kalau sudah di sini maka kami bisa mastekno. Ini yang disebut syuhada. Lepas apa aktivitasnya pernahkah secara fisik belok agama ataukah beliau di hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu nggak dibahas. Aktivitasnya nggak dibahas. Yang terpenting hatinya sudah menyaksikan wujud aslinya Allah. Mesti sudah. Jadi paham nggih? Makanya tadi saya tidak pernah menyalahkan apa keterangan yang ada di Ida saya. Jawaban kula muga-muga suhada. Ngoten mawon kula. Urusan suhada utawa enggak iku urusan Gusti Allah ngoten. Wis. Nomor 2. Nomor 3 tentang masalah sholat. Mana sholat yang dikatakan bisa mencegah perbuatan faksa dan mungkar? Inna sholata tanha anil faksai wal mungkar. Sholat yang mana? Bon. Kalau tak nyuplik dawe Kanjeng Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Niki maksudnya sholatos sira kabeh seperti kau melihat bagaimana cara saya sholat. Sholati Kanjeng Nabi kama
kama shallaita ala sayyidina Ibrahim millata Ibrahim hanifah. Apa salat kanjeng Nabi Ibrahim? Ini wajjahtu kepada wajia madhepe ruh lewat rasa terhadap urip. Iki bukan madhepe ruh, wajah ruh terhadap samawati wal ard. Ayatnya kan gitu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Lah ngoten ta? Jadi ati sampean kali kula niki mboten madhep, mboten eling isine langit lan bumi. Tapi ati iki madhep nang wajahe Allah. Wa aqimis shalah lidzikri. Tegakkan salat semata-mata hanya untuk mengingatku, kata Allah. Ya wajahku iki. Ya niku salate Nabi Ibrahim. Ya inilah innas sholata sak temene salat iku tanha bisa nyegah apa salat anil faksa iwal mungkar. Perbuatan faksa keji. Perbuatan keji apa? Perbuatan yang melampaui batas. Pundi melampaui batas ning dodo sampean iku ana pangeran saliyane Gusti Allah. Rupa apa? Aku ingsun aku merasa egoisme yang bisa ini bisa itu dan lain sebagainya. Wal mungkar, ingkar dengan kebenaran ini. Ini kebenaran yang telah disampaikan Allah lewat jalur dinil tauhid, dinil hak, dinil tauhid ini pun ditolak. Ini ana ngaji babakan tauhid. Coba kejeron, durung wayahe. Iku ilmu sing pernah disampaikan kanjeng Nabi sesat iku. Wis ingkar dari itu. Hati yang masih menolak tentang tauhid, ikilah mungkar. Ini nek salat sing dimaksud iku inni wajjahtu wajhiya, iku betul-betul ada di dalam hati sampean, maka gak mungkin jenengan akan melakukan faksa, apalagi mungkar. Artine nek wis ati iku betul-betul meletakkan ini wajjahtu wajhiya di segala hal, aktivitas keadaan apapun. Mohon maaf, gak mungkin jenengan itu akan mau didorong untuk ngaku-ngaku. Yang kedua, gak mungkin ketika ilmu tauhid itu jenengan dengarkan langsung iku sesat. Gak mungkin, justru sampean goleki ngawi tutuk kene ku adoh. Lah apa sampean iki memang sesat sampean goleki rene. Sedarjo kene ku adoh. Niki wonten tiyang Sedarjo mriki. Aduh, wong Jakarta. Kok wong Bali. Wong Bali. Nggih. Lah terus piye? Aku yakin siapapun kita, walaupun dekat, kalau itu gak cocok, mboten purun moro. Estu. Karena apa? Karena hati kita masih ingkar. Dekat toyo apa? Mboten purun ngrungokno. Inilah Pak perbedaan dalam surat An-Nisa ayat berapa saya lupa. Perbedaan seseorang hati yang sudah mau menerima kebenaran dan menolak di sini. Walaupun jauh. Karena dia sudah tahu kebenaran, mesti diparani. Walaupun dekat, belum tahu kebenaran, mesti ditolak. Pak, kula niki dadi kepala desa niku kan tahu karakter satu-satunya warga. Nah, ngoten toh? Ide lho gak gelem. Sekudu adoh. Kok moro-moro? Inilah membedakan antara hati yang menolak kebenaran dan menerima.
Itu di dalam surat An-Nisa. Saya lupa ayat berapa itu. Bon. Yang ketiga. Yang keempat, tentang masalah sholawat untuk mencapai rahmat. Ngeten, Pak. Orang kalau sudah tahu letak kebenaran itu hanya di tauhid dan tahu caranya bagaimana mengesahkan Allah, pasti tidak dengan satu amalia, amalia sholawat atau yang lainnya. Tidak. Karena beliau yakin cukup dengan wirid secara syariat Ismullah, ismudat Allah itu sudah mengandung semuanya. Jadi wis gak nyebut sakliyane Allah. Tapi ada juga yang nyebut selain Allah tapi maksudnya hatinya kepada hidup. Ada iku lesane koyoke wong biasa. Tapi hatinya kekasih Allah. Wonten lahire koyoke wong biasa, mbuh tukang sapu, mbuh tukang pelayan bandara dan lain sebagainya, pelayan apapun. Tapi orang lain nggak tahu kalau itu kekasih. Tahu apa? Kekasih Allah gak mungkin selalu nanti di kopian, serbane ngelembreh ndi mang. Hilang. Ngalor ngidul nandinti mboten. Bahasa ucapannya alim Quran, hadis dan ilmu fikihnya tidak harus ngoten. Justru Pak, sing akeh-akeh nggawa label kaya ngene nggawa pleki. Ngapunten nggih. Banyak kebanyakan. Tapi bukan berarti sampai semuanya mboten lho, wonten sing ora. Lah terserah sifat jaise Allah diletakkan kekasihnya yang model bagaimana. Kekasih Allah itu ada yang nggak bisa baca Quran loh, Pak. Lu itu ilmu fikih, ilmu salafe, ilmu syariate gak patek duwe. Gampangane ora iso dalil, ngoten lho. Tapi hatinya alim kepada Allah. Ayo dibuka nonggone kitab hikam, ada seperti itu. Ada. Kadang-kadang beliau itu ono sing tukang melodi, tukang ritm, tukang bass, tukang sound system, tukang soling, bahkan tukang nyanyi disebut biduan. Nyun sewu wonten sing tukang disenuk 21. Wis mboten saged mikir Pak kita itu. Tapi ingat satu makola Allah. Innallah la yanduru ila suwarikum wa amwalikum wa nasabikum wa dzurriyyatikum walakin Allah yanduru fi qulubikum. Gusti Allah iku status zahir. Tapi Gusti Allah memandang status hati, sejauh mana hati itu ingat pada Allah. Paham ya? Yes. Golongan yang seperti ini Pak, nek kula angsal milih enak dadi wong sing dilihat menungso iku welek, tapi mungguh Gusti Allah. Nek saged milih lo ya. Berhubung kita nggak bisa milih, itu pilihan Allah, ya udah. Sebab nyun sewu Pak, kados kula niki nyun sewu ya. Noyo ambek ngadeg nek nggone nyun sewu terminal wani ya. Halo. Mboten wani. Jenengan sopir kernet nak ndukure ban wani. Ya Allah.
Gusti, karena apa? Saya diperintahkan untuk menjaga status. Lah Gusti Allah gak ndelok niki. Akhirnya kadang-kadang kula ki nekat. Lah piye to Pak kula kebel. Ning tengah-tengah tol, pir mudhun pir ya. Nggih mudhun kula, leren pir. Nggih nuyo. Gak kudu nang rest area. Nggih mohon maaf. Contoh mawon nggih. Contoh mawon. Gusti Allah sing milih manggon ki sampean. Nek kula angsal milih dados mboten kula. Kula niki ya nek dados saiki legrek temen. Berat saya itu ngerecek jero dada iku muncul Allah iku dalam keadaan kayak ngene iki masalah nafsu iku son akonono iku sing ngaji ilmu teko awakmu dudu to Gusti nafsu ngeten mbok nyantuk sering ngoten niku masyaallah. Memang sifatnya nafsu Pak nyun sewu nggih tidak mengenal kata putus asa. Zaman sampean tasik ndelok TV hitam putih biyen lho nggih. Niku ana jenenge film setan. Roto tekan ndukur loteng 10. Kekelindes sepur penyet tangi maneh. Ya niku nafsu. Nek cara sakniki Tom dan Jerry. Yes niku nafsu. Masih nafsu iku sudah sampai jinakno, sampai kencang. Nyun sewu. Jinakin nafsu iku ibarate cumbu-cumbu laler. Suatu saat nyodok teko mburi. Gusti Allah kayak solusi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wis tangger kecono dzikir iki supaya gak gampang awakmu diterkam nafsu teko mburi. Iku sing wis jinak apa maneh sing masih liar. Nggih. Nggih. Tasik wonten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Rian saking Colomadu, Solo. Ada yang saya tanya Pak Yai, ngapunten sadaya. Baru-baru ini mungkin yang sedang viral. Ngapunten ini agak membawa sedikit politik tapi berhubungan dengan masyarakat. Contohnya masyarakat Jawa Tengah yang baru-baru ini kebetulan bahwa pajak kendaraan ini naik. Pajak. Nggih, ngapunten. Nah, saya juga banyak masyarakat Jawa Tengah kalau perlu tidak usah bayar pajak, termasuk saya. Nah, kalau saya punya nafsu seperti itu, apakah saya termasuk sesat atau dijalankan atau tidak? Mohon solusinya Pak Kiai. Matur suwun. Ngikuti gak bayar pajak gitu. Nggih. Oh, ngoten. Terima kasih. Nggih. Niki ranahnya hukum syariah ya. Hukum syariah berarti kita ngungkap fikih. Ya. Gak cukup hadis, gak cukup Quran. Notok. Ngeten. Ada yang disebut orang kafir itu macam dua. Yang hidup di tengah-tengah wong muslim. Kanjeng Nabi dawuh, ada namanya kafir zimmi. Kafir di mana selain wong agama Islam hidup di tengah-tengah umat Islam tapi manut ambek aturan ajaran Islam.
pajak ya pajak dan lain sebagainya. Satu. Kanjeng Nabi dawuh, kafir sing kaya ngene iki jangan kau perangi. Jikalau kau merangi sama dengan merangi aku. Iki disebut kafir dhimmi. Paham nggih? Pun setunggal. Nomor kali ada kafir disebut kafir harbi. Kafir harbi baik kafir yang hidup di tengah-tengah negara muslim ataupun di luar tapi merangi. Lebih-lebih yang ada di dalam merangi. Ini wajib kau libas. Dan miturut syariat. Saiki dibalik. Itu tadi wong kafir hidup di tengah-tengah wong muslim. Sekarang wong muslim hidup di tengah-tengah wong kafir. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ngeten iki. Nek ngomong kalau kita bahas masalah syariat orang yang teke. Dari pertanyaan panjenengan kali kula, wajib jenengan iki mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang negara. Lah, sekarang negara itu wajib nggak PBB itu? Miturut kula, iki ngomong bahasa syariat. Bahasa syariat ya. Kalau negara itu menetapkan wajib, maka kita sebagai masyarakat yang patuh wajib mengikuti apa yang menjadi keputusan negara. Dalam hal ini pemerintah. Kita mengatasnamakan karena negara. Dan di dalam negara ada pemerintah. Pertanyaannya, sing mimpin iku betul-betul muslim apa kafir? Kalau kita mandang dari sisi Allah baru ketemu. Kalau kita mandang dari syariat mboten saged, Pak. Bedakno antara muslim dengan ghairul muslim. Saiki sing ghairul muslim ya kopian. Padha. Ya padha salate. Tapi yang membedakan hati. Aku yakin. Dalam sebuah daerah, kalau pimpinannya itu muslim. Muslim itu orangnya. Betul-betul Islam sejati. Islam sejati berarti dia tidak hanya muslim saja, tidak hanya mukmin saja, tapi muhsin. Hati yang sudah bagus. Tidak akan dia itu mendolimi rakyatnya. Contoh. Nek urusan babakan badokan. Babakan dunia niku lho ya. Atau ghanimah. Beliau minggir. Mementingkan umatnya. Wis neng kok nek ana turahe aku. Nek ana karene, nek gak ana karene gak usah. Itu Rasulullah. Karena apa? Karena beliau sudah muhsin. Siapapun panjenengan, tatkala hati sudah muhsin, mesti amanah. Itu pasti amanah. Artinya tidak mementingkan dirinya, justru mementingkan orang lain. Sekarang pertanyaannya gini, pajak itu memberatkan rakyat betul? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ingat, nanti ada satu zaman di mana Indonesia akan dipimpin oleh figur yang membebaskan pajak. Dukon niku kapan?
Ada 4 visi dan misi beliau. Pertama, beliau akan mengajak hati seluruh warga Indonesia untuk mengesahkan Tuhan. 1. Berarti beliau itu meneruskan estafet amanah Rasulullah. Tablignya Rasulullah. Nomor 2, beliau akan meruntuhkan berhala-berhala yang ada di dalam setiap hati masyarakat. Ketiga, dia akan membebaskan pajak. Entah kapan itu. Yang terakhir. Beliau itu hidup di tengah-tengah masyarakat, tidak memencilkan diri dalam satu tempat yang dikatakan aman. Dia selalu untuk rakyat. Artinya temonane lu gampang, Pak. Wis gak kathik protap-protap sing aneh-aneh ngoten. Cara jenengan telepon ngono. Pak D, pin ketemu Pak D mangan bareng. Ayo, ngoten. Tapi tetap secara syariat itu ada pampres ya. Tidak lepas dari itu. Kapan son itu terjadi? Wallahu a'lam. Coba dibuka ning Quran. Oh, ning Quran wonten. Indonesia lebih-lebih sebab negara Indonesia negara yang paling tua di antara beberapa negara-negara yang ada di seluruh dunia. Makanya beda Pak Indonesia niku. Negarane situ bangsane ukek. Tapi rukun. Beda ning negara njaba. Bangsane akeh, negarane bangsane situ, contoh bangsa Arab. Negarane prencol-prencol wakeh, ora ana rukune. Kenapa Indonesia memakai sistem Bhinneka Tunggal Ika? Artinya warganya, penduduknya, mayoritas dulu itu sudah ditanamkan. Pertama hukum yang terjadi adalah ilmu tauhid atau ilmu kauniyah atau ilmu sejati. Syariatnya dan dugi. Ini biyen-biyen mbah-mbah sampean kali kula sing zaman syariat durung ana, hatinya nrimo ing pandum, Pak. Karena apa? Beliau fokus mentingno tentang masalah hablum minallah. Cuman lewati ilmu sejati. Mengapa nyebut ilmu sejati? Karena mboten saged wong Jawa biyen ilmu tauhid, bahasa Quran, bahasa Allah lho mboten saged. Gusti Allah. Tapi apa kok hatinya berbudi luhur? Nah, inilah saya modernisasikan zaman sekarang, akhirnya ilmu sejati kami sebut ilmu tauhid. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinit tauhid. Wis. Berarti kami kemas dalam bentuk secara Al-Qur'an ilmu tauhid. Padahal sama. Bingung niku ya akeh sing nolak. Yes mboten napa. Jadi Pak, jenengan nyawang Allahi apa nyawang makhluki? Nek jenengan nyawang makhluki mesti terasa berat. Karena jenengan merasa tertolimi oleh sesuatu itu. Tapi nek jenengan nyawang Allah, ngeten mawon, biar jenengan iki mboten salah melangkah,
sampean cocok noning mana sampean. Artinya gini, Gusti Allah iki ono dorongan aku kongkon bayar apa ndak? Nek wonten dorongan suruh bayar, kulo yakin Allah siapkan sakti untuk bayar. Berarti jenengan nggak melihat hukum makhluk, sampai melihat hukumnya Allah. Hukumnya Allah pelanggarane barometer ini ku kehendak yang ada dalam hati jenengan. Kalau Allah itu hukumi melarang jenengan membayar, mesti Gusti Allah akses syarat kanggo membayar ditiadakan Allah. Makanya sampean tingali, sampean rujuk ning ati sampean, adakah kehendak untuk bayar atau tidak? Kalau ndak, ya usah gak usah bayar. Niki kalau kita memandang hukum Allah. Kalau hati sampean itu ada kehendak bayar, ndang lekas dibayar karena Allah pasti menyiapkan hal itu untuk membayar. Wis, saat niki figur sing kula maksud sebuah pemimpin apakah disebut negara saja? Tidak. Niku menyangkut wilayah. Apakah secara nasional, apakah secara provinsi, ataukah mencakup kabupaten dan seterusnya. Apakah yang dimaksud membebaskan pajak itu tak bayar secara uang? Lah niki nek tak terjemahno secara makrifat beda. Nggak bicara masalah fisik. Intine ngeten. Dalam hati sampean itu nanti ada sebuah pemimpin, sing pemimpin itu 4 yang beliau lakukan. Iki saya sebut sebagai warid. Itu makhluk Allah yang sengaja Allah perintah untuk masuk di dalam hati sampean yang namanya warid. Fungsinya warid adalah mendidik dan memberikan pelajaran hati sampean tentang ilmu tauhid. Nomor 2, ketika ilmu tauhid sudah terdidik dan ditancapkan namanya nur tauhid, jenengan nanti tidak akan mudah untuk ngaku-ngaku iki yang melakukan aku. Justru jenengan akan diajarkan untuk mengakukan sedoyo iku semua itu sumber dari Allah. Disitulah disebut ikhlas dan jenengan gak akan memberikan pajak. Artinya tidak memberikan pajak. Wong kita tidak merasa yang melakukan, bagaimana mungkin minta bayarannya? Bukan mungkin. Jadi yang jenengan disebut orang yang sendiko dawuh. Sendiko dawuh. Wis. Selanjutnya sampai akan dididik oleh si warid itu untuk menghindari dan memerangi kepentingan hawa nafsu. Diusir, barulah jenengan menjadi orang yang merdeka. Artinya merdeka sudah tidak menjadi budaknya nafsu, justru jenengan kali kula sudah sampai pada Allah. Iku maksudnya. Nek jenengan tanya secara syariat, ngeten mawon nek menurut kula nggih pejabat walaupun nek elek-elek ya ta. Ya wis kita patuh ambek aturan apa yang telah ditetapkan oleh negara. Kalau iku mang tingkat provinsi, kalau kita sebagai rakyat iku merasa berat, nggih mohon maaf ada yang namanya majelis untuk kita komunikasi. Ibaratnya anak Pak keberatan Pak semono kowe musyawarah. Ojo ujuk-ujuk langsung kita itu anarkis, ojo. Jadi lewat perwakilan kita DPR. Suruh DPR untuk membela rakyat. Sebab waktu nyalokno iku ya teko rakyat. Apa aspirasi rakyat harus ditampung oleh DPR, digodok
di dalam paripurna, mestinya gitu. Kudu ojo terus DPR itu gelem njaluk dicoblos tapi tidak membawa aspirasi masyarakat. Nggih, ngapunten. Apa sih singkatannya DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. Jenengan harus meresapi sebagai anggota DPR maksudnya iki. Makanya kan di situ ada majelis permusyawaratan loh Pak. Artinya ada tempat untuk musyawarah. Jadi gak saenake dhewe pejabat politik memutuskan satu keputusan, ya harus musyawarah dulu. Sebab masyarakat kadang-kadang ya merasa berat. Iki digawa. Anak DPR meneng-menengai, wes gak usah dipilih, wong meneng. Ya kudu dia membawa aspirasi masyarakat, dikomunikasikan dengan pejabat setempat, hasilnya piye. Saya tidak ngomong Jawa Tengah, Jawa Timur atau Jawa Barat, mboten. Nek Jawa Timur sampai sekarang belum ada undang-undangan. Apa? Naik-naikan ini belum ada. Tingkatnya kabupaten nggih biasa mawon, justru malah denda pajak itu dibebaskan dengan catatan per tanggal berapa. Biasa nih. Nggih, dados secara syariat saya menggarisbawahi dari pertanyaan jenengan, nggih, kalau jenengan iki mampu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, monggo. Tapi jika merasa keberatan, nggih, bahasane wong masyarakat, wadulo nang wakilan jenengan, suruh untuk nggodok lagi keputusan itu, bahwasannya masyarakat keberatan. Engko jawabannya ya napa? Saged Pak, keputusan yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah itu dicabut bisa. Itu artinya direvisi. Saged. Jangankan masalah ini, keputusan presiden itu tentang masalah dilewatkan menteri perdesaan, tentang masalah pencalonan masa jabatan yang asalnya 8 tahun menjadi 6 tahun, 6 tahun dikembalikan 8 tahun, dirubah niku saged. Namanya revisi undang-undang. Oke, menungso iso mawon. Wis, iku syariate Pak ya. Kalau hakikate seperti itu. Sing penting mek ngeten tok jenengan. Cara tauhid ati sampean ono signal teko Allah mboten untuk membayar. Nek mboten, vakum dulu. Sebab nek wonten iku mesti Allah nyiapke. Kanggo syarat untuk membayar pajak. Sebab ngeten, Pak. Menurut kula lho ya. Wong kula bendina niku nggih ngomong pajak. Warga kula nek gak mbayar pajak tahun iki, tahun ngarep iku sik ditagih. Ditagih, ngumpul plek. Niku. Makane kula pusing. Tegese pusing iku ngenten. Lah iya ya. Iki pajak nang wargaku. Delok keadaane memang betul-betul nggak bisa. Terus dia nggak bisa membayar tahun iki, terus nunda tahun berikutnya. Iku sik ditagih. Lho ngoten niku mau tidak mau pimpinan niku wis apa jare kepala desa. Mangkane kata Pak kepala desa sing memangnya di situ itu nekori niku kata. Masalahnya ini ada hubungannya dengan dana desa dan dana-dana yang lainnya atau BKD. Kadang-kadang dipantau piye pajake lancar apa gak desa iki. Nek lancar BKD muncul. Nek gak lancar gak diwenehi. Biasa. Makanya nggih
awak dhewe wis kudu rada tekor-tekor dhisik ben kok ana dana BK itu turun. Akhirnya manfaatin nang warga Mekah. Sekilas info. Ngapunten Pak nggih. Nggih, monggo. Satu kali lagi mungkin. Sampai cekap. Satu kali barangkali ada. Nah, ini kok baik. Ngapunten Pak Sulemele. Badhe tanglet Nabi Ayub menika nggih. Nabi Ayub menika gerah boten purun donga. Nah menika menurut pandangan Bapak tersebut. Nabi Ayub mengapa gerah gak njaluk ndang saras? Pandangan tauhid, sakit beliau itu mudah untuk ketemu Allah daripada sembuh. Nabi Ayub. Bahkan menurut cerita kisah diasingkan Pak dari tengah-tengah masyarakat. Hatinya tidak mudah terkontaminasi, terpengaruh dengan urusan dunia karena bisa. Nggih niki sing kula maksud nafsu iku berat. Beliau milih yang berat ini supaya mudah menjinakkan hawa. Nyun sewu Pak. Wong sugih merasa hatinya melarat. Iku berat loh Pak. Daripada wong fisike melarat, hati disuruh untuk betul-betul mudah niki. Sifatnya Allah sugih wajib. Sifat wajib kita lawane sugih melarat miskin. Mesti ini ngoten. Jadi beliau itu untuk mencari sesuatu yang menjadi pilihan nafsu itu paling berat supaya menjinakkan nafsu mudah. Tapi bukan berarti wong sing sugih iku atine yo merasa sugih kabeh yo ndak. Wonten sing netepno atine sing duwe sugih, yang punya sugih Allah, status sifat saya adalah miskin. Wonten. Lah niki yo jarang. Hanya hati orang yang tekun tenggelam di dalam bahrut tauhid lah yang seperti ini. Alasane mek ngeten tok Nabi Ayub lebih mudah ketemu Allah dikala waktu loro daripada waktu sembuh. Lebih penak aku ketemu Allah waktu susah daripada waktu senang. Itulah alasan yang termudah. Nggih Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang bisa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Ilmu sangka Gusti Allah mudah-mudahan jados ilmu ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.